Sembilan kan? 110 ya. Di jalan ya? Ya. Pak jalan. Dadah. Ya. Ini teman-teman. Hai Elektrizen, di pagi yang cerah ini saya Panji akan mengajak Elektrizen semua untuk menikmati berkendara menggunakan kendaraan listrik. Bagaimana sih experience-nya menggunakan kendaraan listrik di Kota Ambon? Nah, di sini saya sudah bersama Bapak Senior Manager Niaga dan Pelayanan Pelanggan PLN MMU, Bapak Maman Sulaiman, dan Manajer UP3 Ambon, Bapak Yusrizal. Selamat pagi Bapak-bapak. Pagi. Ya, salam sehat ya Pak. Iya, Pak, saya langsung aja Pak, ini mau tanya. Kita kan sekarang sedang ada di kendaraan listrik Pak, tepatnya mobil listrik. Kira-kira experience atau pengalaman Bapak-Bapak menaiki kendaraan listrik ini seperti apa Pak? Mungkin dari Pak Yusrizal dulu Pak. Oke, ini para Elektrizen yang kami banggakan. Ternyata kami mencoba langsung naiki kendaraan listrik. Ini kebetulan Kona Elektrik yang sebagai alat operasional di UP3 Ambon yang pertama. Ini nyaman sekali. Satu, kita lihat dari sisi musikal ini nyaman, cukup lega. Kemudian suara dari luar itu hampir nyaris nggak terdengar, kedap gitu ya, dari kendaraan luar. Kemudian mobil ini dilengkapi dengan ya sama seperti mobil SUV lain itu ya AC dan lain-lain. Pokoknya nyaman sekali lah kami berada di dalam sini. Dan sambil kita bisa di atasnya itu terlihat juga bagian atas karena ada kaca ya, seperti rooftop kayak gitu. Ya. Mungkin itu dari saya. Ya, kalau Pak Maman seperti apa Pak? Baik, Elektrizen, terima kasih. Jadi memang dengan adanya mobil listrik yang dimiliki oleh PLN UP3 Ambon yang pertama kali dimiliki oleh PLN, suasananya memang sangat berbeda ya. Berbeda itu memang sangat nyaman dibandingkan dengan mobil-mobil konvensional yaitu bensin. Dan yang tadi sampai pagi sebentar sekali dengan mobil listrik ini sesuai dengan harganya juga gitu kan, yang kita rasakan. Dan suspensi juga empuk gitu kan, dan juga di sisi mengenai tadi kedap suara juga lebih baik gitu kan, dibandingkan dengan yang sejenis gitu kan. Dan fitur-fitur yang ada di sini juga luar biasa, terutama untuk pengemudi tadi juga merasakan gitu kan, dia ada semacam informasi gitu kan terkait kondisi mobil maupun kondisi lingkungan sekitar. Jadi memang istilahnya semacam smart car gitu kan. Nah, ini yang memang berbeda dengan mobil konvensional. Nah, pastinya itu akan membuat kita lebih nyaman, lebih aman, dan pastinya lebih green energy. Oke, berarti nyaman banget Pak ya. Dari tadi kita naik mobil listrik ini, selain kedap suara juga kenyamanannya lebih nyaman daripada mobil yang biasa. Lalu Pak, saya mau tanya lagi, untuk keunggulan sendiri seperti apa Pak? Khususnya untuk konsumsi energi yang mungkin jadi pertimbangan masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik ini Pak. Mungkin dari Pak Maman dulu Pak. Dengan namanya mobil listrik pasti lebih hemat dibandingkan konvensional. Kita melihat ataupun kita lihat semua gitu, mobil-mobil listrik, mobil-mobil konvensional yang pakai bensin, entah itu mau yang premium, pertalite, apalagi yang solar gitu kan, dari buangan polusinya itu juga sangat banyak. Kalau yang solar ya asapnya itu pasti keluar gitu kan. Dan mobil-mobil yang lain sama konvensional, dan itu akan sangat mengganggu sisi ramah lingkungannya gitu kan. Dan mobil listrik ini tanpa sekali ada polusi gitu kan. Dan ini yang membuat nanti udara di sekitar
juga akan tetap terjaga dengan kondisi. Nah, hal ini yang memang menjadi kelebihan dari mobil listrik. Dan pastinya konsumsi pemakaiannya gitu kan. Kalau dibandingkan dengan mobil konvensional, ini 80% lebih hemat gitu kan. Bayangkan gitu kan, kalau pengeluaran biaya untuk kita beli bensin gitu kan seminggu nih, anggap kita keluar 1 juta. Nah, di sini paling hanya keluarkan lebih dari yang kurang dari yang ada gitu. Jadi kalau yang biasa 1 juta, ya ini cukup paling sekitar 200.000 ke bawah gitu kan. Dan itu sangat bermanfaat sekali bagi kita yang memang tidak ada tambahan pendapatan lain-lain gitu kan. Nah, ini yang menjadi keunggulan dari mobil listrik. Oke. Berarti ini salah satu solusi juga untuk masyarakat Pak ya, dengan isu BBM sedang naik Pak ya, bisa menjadi pilihan juga untuk masyarakat. Lalu dari Pak Yusrizal seperti apa tanggapannya Pak? Ya, ini yang menarik Mas Panji, teman-teman dan netizen semua. Kita tahu bahwa dari sisi cost, memang untuk investasi saat ini jauh lebih mahal mobil listrik, bisa 2 kali mobil konvensional. Tetapi ke depan kita yakin dengan penemuan terbaru ini dengan permintaan pelanggan akan turun. Ya, nah keunggulannya kenapa? Kenapa kita PLN juga berpartisipasi untuk mendorong bahkan menggunakan langsung sebagai user untuk kendaraan listrik karena efisiensinya. Tadi disampaikan Pak Maman, kita identikkan kalau mobil listrik itu dia untuk 1 liter bensin misalnya 9 sampai 10 km itu harganya bisa bensin adalah 10.000. Nah, sedangkan ini hanya untuk 9 km itu hanya menghabiskan 1 kWh. Nah, dan untuk harga jual kWh itu hanya sekitar 2.000 kalau kita mengisi di SPKLU PLN yang fast charging. Nah, bahkan PLN juga mendorong home charging untuk di rumah-rumah pemilik kendaraan itu jauh lebih murah lagi karena ada diskon 30%. Nah, berarti di bawah 2.000. Perbandingannya sangat menarik sehingga kalau seandainya mobil listrik ini jaraknya sekitar 300 kilo, kita berbanding misalnya 300 km itu kalau pakai bensin ya kita harus habiskan kali 10.000 ya berarti 300.000, sedangkan ini full untuk 300 kilo hanya sekitar 70.000-an. Nah, ini kan efisiensi luar biasa nih, apalagi bagi ibu-ibu muda nih. Ibu-ibu muda yang bisa hitung-hitungannya sangat efisien, bisa juga kita menggunakan dari 300.000 hanya keluar 70.000. Nah, ini menarik kan? Itu yang pertama. Lalu yang kedua tadi Ambon yang kita tahu langitnya cerah ya, cerah biru itu artinya harus kita pertahankan dengan mobil listrik. Pulau ini tetap terjaga oksigennya ya, langit birunya tetap terjaga sehingga polusi tidak luas gitu. Mungkin gitu Mas Panji. Oke Pak, jadi selain hemat ini juga mendukung program pemerintah Pak ya untuk mengurangi emisi karbon di langit Indonesia Pak ya. Betul. Nanti di 2060 kita dicanangkan pemerintah itulah net zero emission gitu ya. Oh, net zero. Ya. Artinya ini sangat mendukung dan disebutkan ke pemerintah. Ya. Oke Pak, ini kita sudah sampai Pak di lokasi pengisian SPKLU. Nanti Electrizen bisa masih bergabung dengan kita untuk bagaimana sih caranya melakukan charging di lokasi SPKLU yang ada di Ambon. Ya, ini SPKLU-nya pertama ya? Ya betul. Pertama yang ada di Ambon. Ini tempatnya di Jalan Sultan Hairun. Sama ya. Strategis. Berarti PLN sudah siap sekali Pak ya menyambut perubahan ini ya dengan hadirnya SPKLU di Kota Ambon Pak ya. Oke, Mas Adi. Ini adalah sarana kita untuk mendukung Electrizen yang sudah punya mobil listrik
Kalau butuh-butuh cepat untuk pengisian listriknya, baterainya, maka langsung saja segera ke sini. Di SPKLU PLN kita sudah siapkan fasilitas dan personil untuk pengisian. Oke. Electrizen, kita sudah sampai dan akan bersiap-siap untuk mengisi daya mobil listrik ini. Yuk kita lihat. Selamat pagi Pak, selamat datang di SPKLU Ambon Kota. Selamat pagi Mas, kita mau isi daya untuk mobil listrik Pak. Oh iya, silakan Pak. Ya. Caranya sangat mudah. Silakan di scan barcode terlebih dahulu. Oke teman-teman, untuk mengisi daya di SPKLU sangat mudah sekali. Kita punya aplikasi SPKLU Mobile. Ini bisa di-download di PLN Mobile dan di Apple Store atau Play Store teman-teman. Ikut saya yuk. Nah, ini caranya. Kita hanya melakukan scan barcode dan pilih untuk jumlah kWh yang akan kita isi. Saya ambil 5 kWh. Murah banget ya. Ngisi cuma Rp14.000. Yuk kita langsung isi aja yuk. Udah siap Mas? Oke. Tandanya nyala lampu ya? Udah nyala ya Pak? Udah muncul warna hijau. Oh iya, Electrizen bisa dilihat. Ini sudah dilakukan pengisian daya lewat SPKLU dan ada indikatornya bahwa sedang terjadi pengisian daya. Kira-kira berapa lama kalau kita dari nol sana kita memang betul-betul habis ya, Oh, iya. sampai cas penuh, berapa lama kira-kira waktunya dibutuhkan? Siap Pak. Untuk SPKLU kami 50 kW, ini dari 0% hingga full itu membutuhkan waktu 1 hingga 1,5 jam Pak, begitu. Oke, Ya. berarti kalau ini kan penuhnya kan 300 kilo ya, berarti separuhnya berarti bisa cukup hanya 45 menit. Iya. Kalau kita mau jalan jauh lagi berarti ini tinggal cas 45 menit sambil ngopi-ngopi. Sambil ngopi bisa, Bisa, sambil ya. kita lalu setelah penuh bisa lanjut jalan kembali Pak. Ya, baik. Terima kasih Mas Alvin. Ya. Untuk Electrizen yang sedang melakukan pengisian daya, kalau misalkan buru-buru tapi belum selesai, tenang aja. Dana Electrizen tidak akan hilang. Dananya akan balik lagi ke aplikasi Link Aja atau ke saldo PLN Mobile-nya Electrizen semua. Jadi nggak perlu khawatir uangnya akan hilang. Ya, untuk Electrizen yang masih bingung gimana sih caranya untuk melakukan pengisian daya di SPKLU, di sini juga tersedia tutorialnya. Jadi untuk Electrizen yang masih bingung-bingung bisa diikutin step by step-nya sampai dengan selesai. Selain itu, ada juga SPKLU motor. Untuk Electrizen yang punya motor listrik bisa juga nih coba ngecas di SPKLU yang ada di PLN Ambon Kota. Selain ada SPKLU mobil, ada juga SPKLU untuk kendaraan bermotor. Hai Electrizen, ternyata pengisian di SPKLU PLN yang ada di Kota Ambon, tepatnya di Jalan Sultan Hairun ini sangat mudah. Dan yakin dengan waktu yang lebih singkat dibanding kita cas di rumah, ini akan menambah manfaat bagi pelanggan yang membutuhkan waktu yang lebih cepat. Nah, dengan semaraknya pemakaian mobil listrik di Indonesia dan khususnya di Kota Ambon, saat ini sudah ada 4 pengguna mobil listrik yang sudah ada di jalan raya. Kemudian nanti dalam proses informasinya akan 2 lagi bertambah. Dan di akhir Desember ditambah 2 lagi. Sehingga pengguna mobil listrik di Kota Ambon sudah semakin banyak menjadi 8 unit. Nah, silakan memanfaatkan SPKLU kita agar nantinya bisa meringankan atau mempercepat waktu pengisian. Dan juga ini akan mendukung program pemerintah dalam mewujudkan kota yang green. Kita gunakanlah green energy sehingga ini membawa kebaikan di Kota Ambon sendiri. Makasih, selamat menikmati fasilitas yang ada di PLN. Kami siap melayani para netizen pengguna mobil listrik. Terima kasih. Hai Electrizen, sudah kita saksikan bersama dari awal perjalanan kita sampai akhir. Dan akhir ini kita tadi sudah melihat bagaimana mengisi listrik
di mobil kita ini ternyata sangat mudah gitu kan. Jadi bayangannya tadi sulit, seakan-akan itu hilang langsung gitu kan dengan kemudahan yang ada. Ditambah juga aplikasinya tinggal di download saja di Play Store gitu kan, dan juga bisa menggunakan PLN Mobile, dan kapanpun dimanapun bisa menggunakan SPKLU yang ada di PLN ini. Dan yang pastinya ini SPKLU memang masih ada di Kota Ambon. Selebihnya nanti kita akan menambah lagi, merambah ke Maluku Utara gitu kan. Kita akan memastikan di sana juga akan tambah lagi SPKLU dan juga ada pengguna-pengguna mobil listrik khususnya yang ada di sana. Dan dengan kemudahan ini jangan ragu-ragu Elektrizen untuk memiliki mobil listrik, minimal untuk kendaraan operasional maupun nanti untuk kendaraan pribadi, baik di instansi pemerintah maupun instansi BUMN dan vertikal yang lain. Untuk yang pribadi juga jangan khawatir, bisa memudahkan, akan ditambah lagi nanti home chargingnya yang ada di rumah-rumah, akan memudahkan, mempercepat juga nanti penggunaan. Dan pastinya kita ada diskon untuk penggunaan charge in di waktu malam hari. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Salam zero emission. Untuk teman-teman semua, pakai kendaraan listrik Makin asik.